Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di dalam rumah Tuhan. Kalaupun saat pagi hari ini untuk kesekian kalinya kita semua masih berada di rumah kita, di keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Untuk kesekian kalinya kita masih menjalankan ibadah online ini. Tapi saya yakin dan percaya semua tidak mengurangi sukacita kita ya Bapak Ibu semua yang ada di rumah, untuk kita boleh tetap terus ada dalam sukacita, dalam semangat, dalam setiap apapun yang kita lakukan ada dalam sukacita daripada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak semua saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang ada di rumah, mari kita mau memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Bersyukur kalau kita sudah memasuki di minggu yang kedua di bulan Juni ini. Kita ada sampai saat pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kalaupun berada di rumah tangga kita masing-masing, tetap kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita tahu apapun yang boleh kita alami saat-saat seperti sekarang ini, Tuhan tetap terus memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, kita mau menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Kita akui bahwa kita boleh ada sampai saat detik hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang tetap terus merancangkan masa depan kami yang terbaik Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Glory,
setia-Mu ya Tuhan, yang tetap terus Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa di surga, Kau lihat keberadaan kami masing-masing anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang berada di rumah-Mu Tuhan, baik saudara-saudara kami yang lain yang mereka masing-masing di rumah tangga mereka. Engkau melihat keberadaan mereka semua ya Tuhan. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalaupun keadaan kami masih terpisah satu sama lain Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh tetap terus memuliakan nama-Mu Bapa. Itu sebabnya pagi hari ini kami mohon kepadamu Tuhan, biar kiranya pimpinan Tuhan saja boleh menyertai jalannya ibadah kami. Kau memberikan kepada kami semua sukacita yang daripadamu Tuhan. Memakai kami semua anak-anakmu yang melayani pada pagi hari ini. Biar kami boleh bersukacita memuliakan namamu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, yang patut kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau yang tetap terus memimpin jalannya ibadah kami ini, dari awal sampai di mana selesainya. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani ibadah online pada pagi hari ini. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Seringkali saya katakan, kalaupun keberadaan kita terpisah masing-masing di rumah tangga kita, tapi satu yang saya yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah Tuhan tetap satukan hati kita untuk kita boleh tetap terus memuliakan nama Tuhan. Mari pagi hari ini saya mau ngajak semua saudara-saudara yang di rumah, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, satukanlah hati kami untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satukanlah hati kami. Dalam satu kasih
nama Tuhan, Tuhan tetap satukan kita di dalam satu ikatan keluarga Allah. Dan saya yakin dan percaya saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan sudah satukan kita, dan sukacita yang daripada Tuhan tetap Tuhan terus nyatakan buat kita semua yang ada di sini dan saudara-saudara kita yang ada di rumah semua. Kita menaikkan pujian kita, terima sukacita yang daripada surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Di tengah badai yang bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita tetap terus Tuhan berikan kepada kita semua, kalaupun keadaan dunia sedang bergejolak dengan situasi seperti sekarang ini. Tapi kita yakin dan percaya satu yang kita rasakan selalu dalam kehidupan kita, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semua. Amin, puji nama Tuhan. Kita mau katakan pujian ini, Yesus tidak pernah tinggalkan. Amin, glory haleluya. Keadaan dunia semakin bergolak, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Glory, haleluya. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus tetap. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tidak pernah. Tidak pernah tinggalkan.
Puji nama Tuhan. Kita sudah bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kita sudah menerima sukacita yang daripada Tuhan. Kalaupun kita boleh hidup beberapa bulan kita jalani sampai saat ini, saya ingat sekali Bapak Ibu, kita tidak sama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan dengan tatap muka. Saya ingat sekali tepat besok tanggal 15 Juni itu 3 bulan. Memang menjadi satu kerinduan kita semua. Saatnya nanti kita yakin dan percaya ya Bapak Ibu Saudaraku semua yang di rumah, saat dan waktunya Tuhan kita boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Saya yakin, bahkan terlalu yakin, Tuhan akan kembalikan memulihkan keadaan bangsa ini. Tuhan kembali akan halaukan semua keadaan yang sedang terjadi dalam dunia ini, pandemik yang sedang terjadi dalam dunia ini. Kita yakin dan percaya Tuhan segera akan halaukan dan Tuhan akan kembali memberikan kemuliaan buat bangsa kita ini. Itu yang tetap terus menjadi doa kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena kita yakin dan percaya kita mempunyai Allah yang heran, Allah yang berkuasa, Allah yang tetap terus memelihara di setiap kehidupan kita semua. Yakin dan percaya Dia tetap terus menyayangi kita semua dan juga menyayangi bangsa kita Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, saatnya ya Tuhan, waktunya yang Engkau sudah berikan Tuhan, Kau kembali pulihkan bangsa ini Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Kami semua anak-anak-Mu rindu Tuhan, Engkau kembali memulihkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia,
Indonesia, bahagia kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan Yesus. Oleh Tuhan kembali kuasa-Mu di tengah bangsa kami, Yesus. Indonesia, nyatakan kemuliaan-Mu untuk bangsa kami, Indonesia. Penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Bukalah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kami berdoa buat Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Nyatakan kembali kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami rindu Tuhan, Kau boleh nyatakan kembali kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan dunia seperti saat ini Tuhan. Haleluya, kasihani bangsa kami Yesus. Haleluya, pulihkan bangsa kami Yesus. Pulihkan keadaan bangsa kami Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah saat-saat seperti sekarang ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lewat lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Lewat setiap gerakan, lewat setiap tarian yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Benar Tuhan, kami menginginkan Tuhan lagu ini ya Bapa. Kalau kami rindu kemuliaan-Mu, kami rindu untuk Kau lawat negeri ini Tuhan, Kau lawat negeri kami ya Bapa. Atas setiap problema Tuhan, atas setiap pandemi yang kami lewati pada bulan-bulan ini Tuhan, kami akan
percaya Tuhan, kalau pada masa-masa sulit ini ya Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Tangan-Mu selalu berulur bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bagi setiap kami yang percaya, bagi setiap kami yang selalu berseru kepada-Mu Tuhan, kami yakin Tuhan, Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu menjawab seruan-seruan doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan, Kau hadir berdoa pada ibadah ini ya Tuhan. Kau pakai Tuhan pada hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan bagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ya Bapa bertumbuh di dalam hati kami berakar Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Kau mau mengajarkan kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kami selalu bertumbuh, kami selalu menjadi akar, kami selalu menjadi terang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau tutup bungkus kami semua Tuhan yang sudah melayani-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap udara Tuhan Yesus yang tidak senang Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami thank Tuhan Yesus sama-sama ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak dan Saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kita sudah masuk pada minggu kedua pada bulan Juni. Pada saat ini kita bersyukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan. Bapak dan Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya mengambil judul yang sedang isu pada saat ini, yaitu new normal. Bapak dan Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya susah untuk mengartikan dengan bahasa kita, karena bahasa kita menyerap sesuatu yang kadang-kadang sulit kita mengerti. Ya, kalau kita buka kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin kita kebingungan. Tapi kita hikmat kepada Tuhan bahwa hari ini saya akan ambil judul yaitu new normal. Bapak dan Saudara kasih nama Tuhan, mungkin bahasa ini bahasa setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia, atau mungkin suka makanan gado-gado. Itulah dalam kehidupan kita. Kalau kita dalam mempersiapkan kehidupan kita, bahwa pemerintah sudah menegaskan, sudah menetapkan tentang new normal. Apa itu new normal? Sebenarnya itu sebagian kalau kita pakai bahasa Indonesia sebenarnya sudah bagus, atau mungkin kita memahami dengan normal kembali atau baru normal, lebih tepatnya begitu Bapak Saudara. Tapi karena kita menggunakan bahasa yang agak gengsi-gengsian gitu, jadi kita pakai bahasa new normal. Bapak Saudara, kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita dalam mempersiapkan masa-masa ke depan. Yaitu kita buka di dalam Matius 24 ayat yang ke 39 dan 42. Saya akan membacakan buat Bapak Saudara yang ada di rumah ataupun di mana saja berada. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dalam menghadapi hari-hari ke depan. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara di dalam Matius 24 ayat yang ke 39. Begini bunyi firman Tuhan. Matius 24 ayat yang ke 39.
Dikatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kemudian 42 katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak dan Saudara kasih dalam nama Tuhan, hari-hari ke depan kita akan dihadapkan dengan situasi dalam kondisi akan kita. Karena pada saat ini pemerintah sudah memberikan suatu hal, semua usaha, semua aktivitas, semua kegiatan akan dibuka kembali, walaupun dengan secara bertahap. Bapak dan Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan dikatakan, yang dalam ayat yang 40 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, ini Saudara kasih nama Tuhan, hari-hari yang tidak menentu yang akan kita lewati, hari-hari yang mungkin kita tidak mengerti yang harus kita hadapi. Karena pada zaman dahulu, pada zaman Nuh, di mana semua manusia tidak tahu akan kedatangan air bah, tetapi hanya satu orang karena hubungan dekat kepada Tuhan, yaitu Nuh. Sehingga apa, orang-orang yang dikatakan dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Kita memahami bahwa Saudara, semua orang tidak tahu, tetapi Nuh mengerti. Kenapa? Karena dia orang yang sangat setia dan takut akan Tuhan. Sehingga ketika air bah datang, dia sudah mempersiapkan diri secara baik-baik dalam kehidupannya. Sehingga kita bisa mengikuti daripada kehidupan Nuh. Sehingga hubungan yang baik dengan Tuhan kita akan jalani dalam kehidupan kita hari demi hari, atau ke depan bagaimana kita bisa menyingkapi dalam kehidupan kita. Sehingga apa Saudara? Bagaimana kita dalam menghadapi kondisi new normal? Kalau kita bisa melihat kondisi pada saat ini, bahwa namanya penyakit itu tidak bisa deteksi, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sehingga bagaimana kita bisa menyikapi situasi ini, bagaimana menghadapi kondisi seperti ini. Yang pertama adalah berjaga-jagalah, sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan berjaga-jagalah. Jadi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi situasi yang terjelek, atau situasi yang terbaik, atau situasi yang tidak mengerti dalam kehidupan kita. Jadi di sini firman Tuhan menegaskan dalam kehidupan kita supaya berjaga-jaga, supaya kita mempersiapkan diri di dalam menghadapi kehidupan ke depan. Secara ekonomi pasti akan terimbas. Mungkin pada saat ini kita secara ekonomi sedang terkapar, tetapi tidak terpapar dengan COVID-19. Tetapi imbasnya kita bisa merasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, karena ini firman Tuhan dikatakan bahwa berjaga-jagalah. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri, seperti pada waktu Nuh sebelum kedatangan air bah. Jadi Tuhan menghendaki kita adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita. Kenapa kita harus mempersiapkan diri kita? Supaya kita siap. Bapak dan Saudara, mungkin pada saat ini, dalam kondisi pada saat ini, mungkin secara kehidupan kita mungkin tidak siap. Tetapi Tuhan berkata bahwa berjaga-jagalah. Ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang langsung berbicara kepada kita semuanya, supaya kita mempersiapkan dengan baik bagaimana kita bisa menyikapi situasi pada saat ini. Yang pertama dikatakan bahwa berjaga-jagalah. Artinya bahwa kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah meneguhkan
meneguhkan iman kita. Pengertiannya apa sih sebenarnya yang meneguhkan itu? Bahwa Tuhan mengenaki kita itu adalah menyangkut tentang perasaan kita, menyangkut tentang pikiran kita, menyangkut tentang kondisi kita secara batiniah. Dalam kehidupan kita, dalam menyikapi situasi pada saat ini, batin kita harus dipersiapkan dengan baik supaya apa? Tidak terbawa oleh suatu arus kondisi, sehingga di saat kita menghadapi situasi masalah yang sangat sulit, kita tetap teguh dalam kehidupan kita, sehingga hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, meneguhkan hati kita kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi standar dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Bahwa hanya firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, mempersiapkan rohani kita. Kalau rohani kita pada saat ini sedang kuat, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita secara mental kita pada saat ini mental kita itu digembleng oleh Tuhan. Supaya apa? Kita kuat, sehingga kita menjadi teladan bagi orang lain. Tidak mudah Bapak Saudara kasih nama Tuhan dalam situasi pada saat ini. Iman kita harus kuat, rohani kita harus kuat. Ada satu ayat yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita renungkan Bapak Saudara, bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat Bapak Saudara, dan Bapak Saudara akan merenungkan begini firman Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan jangan takut, ini akan terkait dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Ini adalah ayat yang seringkali bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita meyakini bagaimana penyertaan Tuhan. Kita sudah diuji selama berapa bulan terakhir ini. Mampu nggak kita bisa menghadapi situasi pada saat ini? Sehingga janganlah bimbang. Kalau kita sudah melangkah, Tuhan itu selalu menyertai. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Sehingga janganlah bimbang. Seringkali dalam mencapai suatu tujuan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kebimbangan kita atau kekhawatiran kita yang seringkali menghiasi dalam kehidupan kita, sehingga tujuan kita tidak tercapai. Kenapa? Karena kita ragu-ragu. Tetapi dikatakan bahwa aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, bukan tangan kiri. Bapak Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, inilah suatu firman yang menguatkan dalam kehidupan kita dalam menyikapi situasi pada saat ini. Bahwa Tuhan tidak hanya sekedar untuk berjaga-jaga sedemikian, tidak. Tetapi selain kita untuk berjaga-jaga, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan membawa suatu kemenangan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu baik dan Tuhan itu menyayangi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Melandaskan iman kita dari hari demi hari. Mungkin kita sedang mengalami suatu langkah mencapai suatu tujuan, ada kekhawatiran, kebimbangan dalam kehidupan kita. Seringkali hati kita bimbang, cemas yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana Tuhan itu? Kita harus ingat bagaimana penyertaan Tuhan. Kita itu disertai oleh Tuhan. Dikatakan Allah sendiri yang menyertai kita. Aku menyertai engkau. Bapak Saudara, firman Tuhan betul-betul indah dalam kehidupan kita.
Mungkin kita sedang mengalami suatu kesulitan, kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, yaitu menguatkan. Yang pertama tadi adalah bagaimana menyikapi new normal, berjaga-jaga, kemudian meneguhkan, dan yang ketiga adalah menguatkan. Bapak saudara, menguatkan ini adalah menyangkut fisik kita, fisik badan kita. Bapak saudara, kalau kita mungkin masih remaja, kehujanan itu tidak apa-apa. Kalau kita sudah berumur 50 tahun ke atas, kehujanan yang terjadi adalah flu dan pilek. Kita bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi maksudnya adalah menguatkan. Bagaimana menguatkan fisik kita di dalam menyikapi penyakit COVID-19. Kita ini sebenarnya cuma kena imbas. Bagaimana kalau terjadi menjadi sumber. Kalau di Wuhan itu menjadi sumber, tapi Indonesia itu sebenarnya efek domino yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi beberapa hari yang lalu pemerintah waktu itu menyanangkan tentang herd immunity, yaitu mengenai kekebalan. Jadi sepertinya pemerintah itu ingin melepaskan, karena berapa besar saat ini yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai terhadap pasien-pasien yang terkena dengan COVID-19. Sepertinya kita ada bayangan dalam kehidupan kita, sebenarnya pemerintah sudah tidak mampu untuk menghadapi penyakit ini. Kalau beberapa waktu yang lalu, berapa biaya yang dibutuhkan oleh seorang pasien ini? Kalau dia harus masuk ICU, mungkin di atas 15 juta per hari. Kalau misalnya ada yang saat ini sedang sakit, misalnya saat ini kalau nggak salah sudah mencapai 20-an. Bagaimana kita pemerintah bisa menangani yang sebesar itu, biaya itu? Semua akan tercover. Kita bisa membayangkan. Sebenarnya virus itu sebenarnya sangat lemah sekali. Kena sabun sebenarnya hilang, kena air sebenarnya hilang. Tetapi kalau sudah menyerang kita, tapi fisik kita tidak siap, yang terjadi kita menjadi lemah. Makanya bagaimana imun kita dalam kehidupan kita. Kalau minggu kedua, bahwa imun itu adalah berasal daripada Allah. Makanya yang meneguhkan tadi adalah bagaimana rohani kita supaya siap. Kemudian yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan fisik kita supaya kita kuat dalam menghadapi hari-hari ke depan. Fisik kita nanti selalu akan berhubungan dengan orang lain, apalagi di Jakarta. Di Jakarta pasti naik. Kecuali kalau misalnya di kampung, karena nggak ada pergaulan, orang luar nggak akan datang di Indonesia, di daerah yang terpencil. Tapi di Jakarta ini, orang akan datang lalu lalang, pergi dan datang dan pergi, semua. Sehingga kita akan kena imbas itu. Kalau fisik kita tidak mempersiapkan dengan baik, kita akan mengalami hal yang terjadi. Maka firman Tuhan, berjaga-jagalah supaya kita bisa mempersiapkan diri kita, fisik kita. Kita akan dilepas oleh suatu keadaan pada saat ini, menghadapi kondisi saat ini. Apakah fisik kita sudah siap? Oh, mungkin saya sudah minum vitamin C sebanyak-banyaknya. Tidak bisa. Bahwa fisik itu adalah pemberian daripada Tuhan. Maka kita harus mempersiapkan fisik kita dengan baik. Mungkin kalau ada duit bisa beli makanan, tapi kalau misalnya tidak ada, bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah fisik kita itu kuat pada saat ini? Sebagai ayat terakhir di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat Bapak dan Saudara kasih nama Tuhan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu
Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikirakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Saudara katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita harus ingat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Makanan tidak cukup untuk memenuhi kekuatan dalam kehidupan kita, tetapi Allah sendiri yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat mempersiapkan new normal ini, kondisi yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya, kita harus mempersiapkan dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, tidak berjaga-jaga dengan baik, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita percaya bahwa Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sebagai ayat penutup dikatakan bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bagaimana Mazmur Daud, dia mencari Tuhan dalam situasi seperti yang terjadi dalam kehidupannya. Maka saudara, kita pada saat ini dalam mempersiapkan hari ke depan yang dikatakan dengan new normal, apakah kita sudah siap? Apakah kita mungkin masih ragu-ragu dalam kehidupan kita? Kita akan melakukan kegiatan aktivitas walaupun secara bertahap. Kita akan melewati seperti itu. Kita harus mempersiapkan dalam hari-hari ke depan supaya apa? Kita tetap berjaga-jaga kepada keluarga kita, pada saudara kita, sehingga kuat di dalam Tuhan. Sehingga bagaimana kita mempersiapkan batin kita dan mempersiapkan visi kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak sepanjang akan lebarkan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, dan kami akan menyongsong di mana normal akan berlaku kembali ya Tuhan. Dan biarlah kasih kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami semuanya. Kami percaya kemampuan kami sangat terbatas, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai, memberikan pertolongan yang senantiasa. Dan biarlah kami ya Tuhan untuk mempersiapkan berjaga-jaga untuk hari-hari ke depan. Lingkupi Tuhan, kami memiliki kuasa darah-Mu, penyertaan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami yakin dan percaya kemampuan kami sangat terbatas, tapi Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Allah yang senantiasa menolong. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat siang buat kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan boleh tetap ada menjadi bagian kita semuanya. Sampai nanti kita ketemu lagi tanggal 21 Juni, masih tetap dalam ibadah online, dan jangan bosan-bosan untuk tetap berdoa supaya keadaan Indonesia semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah pada tanggal 14 Juni 2020. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kehidupan kami sampai di minggu kedua Tuhan di bulan Juni, kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau serahkan akan kehidupan kami pada sepanjang minggu yang berjalan ini ke dalam tangan-Mu. Baik ya Tuhan, anak-anak kami yang masih tetap ada di rumah ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tetapi kami sebagai orang tua Tuhan yang bekerja, yang beraktivitas, yang berdagang ya Tuhan, yang berjualan, yang buka toko, yang
mengajar ya Tuhan, baik juga yang berbisnis dan lain sebagainya Tuhan. Apapun profesi usaha buat tangan kami sepanjang minggu berjalan ini, biar Engkau bukakan tingkap langit boleh berlebar, supaya kami boleh mengerti bahwa sumber berkat itu semua hanya berasal daripada Engkau saja adanya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau serahkan akan pemerintahan negara kami ini ke dalam tangan-Mu untuk menghadapi new normal ya Tuhan yang sedang dijalani pada hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu ya Tuhan tetap ada buat kehidupan bangsa kami ini, dan Engkau yang akan memulihkan Tuhan hari demi hari, supaya kami boleh tetap melihat bahwa Engkau ya Tuhan akan melawat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa dalam surga, baik untuk seluruh jemaat-Mu juga Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu, bapak, bahkan orang-orang tua, supaya kami boleh tetap ada dalam pemeliharaan daripada Engkau Tuhan, sampai nanti kami boleh kembali bertemu di tempat ini Tuhan, dalam ibadah ya Tuhan di rumah-Mu di sini, dan kami boleh bersuka cita karena Engkau tetap menyertakan kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai pada kekal Tuhan. Memberkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada hari ini, supaya Tuhan berkat daripada Engkau tetap ada menyertakan kehidupan daripada anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan, dan ini menjadi doa kami yang kami minta satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita harapkan mata hati kita dan terimalah segala berkat anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita semua mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, dan yang kedua kali di tangan yang bersama-sama kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Gunung kekuatanku, yang pengharapanku, pertolongan darimu, selamatkan hidupku, mulutku memujimu, hidup muliakanmu, bersandar